Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua, menciptakan makhluknya dari yang asalnya tiada menjadi ada, hidup, dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukan dengan yang lain, agar mereka semua taat kepadanya, bertakwa kepada Rabb-Nya. Semua itu dengan menunaikan hak-hak Allah, begitu pula hak-hak orang lain, dan itulah orang soleh. Seseorang tidaklah disebut sebagai orang saleh kecuali saat dirinya menunaikan hak-hak Allah dan dia tunaikan dengan baik pula hak-hak orang lain. Dari sekian hak-hak Allah, perintah yang wajib kita amalkan, syariat mulia, itu pula tersampaikan dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah wasiat untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Wasiat dan perintah untuk bersatunya kaum muslimin, bersatu hati mereka, menempuh segala cara yang halal yang disyariatkan untuk tercapainya perintah dan wasiat ini. Berta'awun, saling membantu dengan kata-kata, ucapan maupun amal perbuatan. Termasuk di dalamnya pula larangan dari segala bentuk perpecahan dan perselisihan, karena itu mencerai-beraikan kaum muslimin. Berarti pula larangan dari segala cara, larangan dari segala sebab yang akan menyeret dan menjerumuskan mereka kepada perpecahan mereka dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Perkara ini banyak Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Quran. Begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Di dalam ayat 102, 103 Ali Imran
Allah sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, semua kalian, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah selalu kenikmatan Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, kalbu kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan kenikmatan Allah itu kalian menjadi bersaudara, saling menyayangi, saling mencintai. Untuk tujuan itu pula Allah sebutkan dalam Al-Anfal, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih, karena dengan itu akan mengakibatkan kalian fasyal, kalian menjadi takut, hilang kewibawaan dan kekuatan kalian, mengakibatkan kalian tidak mendapat pertolongan menghadapi musuh-musuh kalian. Juga di dalam Al-Anfal, wa'allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan, membuat jinak dekat kalbu mereka mukminin. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau engkau belanjakan semua yang di muka bumi, tidak akan bisa kamu menyatukan hati-hati mereka, karena hanya Allah lah yang kuasa untuk menyatukan hati-hati itu. Kalau ini kepada mukminin, kepada munafikin, salah satu celaan Allah kepada mereka, yang itu menjadi pertanda ciri khas sifat pada mereka, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu satu, padahal hati kalbu mereka centang perenang, bercerai-berai, tidak bisa menyatu, tidak ada cinta, persaudaraan, dan kasih sayang di antara mereka. Itu sifat munafikin. Hatinya dipenuhi dengan permusuhan, kebencian kepada yang lainnya. Allah sebutkan kenikmatannya kepada Rasulnya. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Hanya karena rahmat Allah engkau itu menjadi lunak kepada mereka. Kalau engkau kasar, keras hati, orang akan lari menjauh darimu. Maka dengan kenikmatan Allah, Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat lemah lembut, sangat penyayang. Karenanya hati itu dari para sahabatnya menyatu
kepada beliau, sangat cinta, hormat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu toladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dalam Al-Ahzab. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW ada toladan yang baik untuk kita tiru tentunya. Di dalam Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantulah, ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling membantu di atas dosa dan permusuhan. Allah perintahkan mukminin untuk mereka saling mendukung, saling bantu untuk menjalankan perintah-perintahnya, untuk meninggalkan larangan-larangannya, bersama, bersatu padu, bersaudara, bersama-sama menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat ini termasuk dari albir, kebaikan yang teragung yang Allah perintahkan, ta'awanu 'alal bir, bertawunlah di atas albir, kebaikan. Dari kebaikan yang teragung di dalamnya adalah bagaimana untuk bersatunya satu kata kaum muslimin, satu hati, menyatu bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berarti pula segala tindakan yang menyeret seseorang kepada pecahnya kaum muslimin, berkelompok-kelompok, bercerai-berai, bermusuhan, termasuk dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang terbesar, termasuk saling membantu dalam dosa dan permusuhan, bahkan itu termasuk yang terbesar, ta'awun di atas dosa. Para rasul yang Allah utus kepada umatnya menyampaikan risalah Allah, sangat bernasihat, ingin yang terbaik bagi umatnya, dan mereka sangat antusias menyampaikan kebaikan itu kepada umatnya, ingin bagaimana mereka bersatu padu, bersaudara, para rasul itu tidak ingin mereka berpecah belah, bercerai-berai, berselisih, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dari hadis Rasul SAW yang mencerminkan misi ini, di hadis Bukhari Muslim, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana
Jangan kalian saling hasad, jangan saling iri dengki, jangan kalian najas. Kamu seakan-akan menawar barang yang dijual padahal kamu gak niat beli. Itu hanya akal-akalan kamu dengan si penjual untuk merugikan pembeli aslinya dengan harga tinggi. Jangan saling benci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuh wa la yakhdhiluh wa la yakdzibuh. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan mendolimi saudaranya. Dia tidak akan membiarkan saudaranya tidak dia tolong, tidak dia bela. Dia pula tidak akan berdusta kepada saudaranya. Ini kan membawa makna tadi. Karena iri dengki antara kamu dengan muslim yang lain menyebabkan renggangnya hubungan, perpecahan, perselisihan terjadi, renggang. Begitu pula jual beli tadi. Dan yang semakna dengan itu, kamu menjual di atas jualan saudaramu, sama, memicu permusuhan. Dia jual dengan harga 1 juta, sudah hampir jadi. Tiba-tiba kamu masuk, kamu tawarkan barang yang sama kepada si pembeli dengan harga 700.000 misalnya. Pasti ada kebencian di antara keduanya, dua penjual ini. Atau sebaliknya, kamu membeli di atas pembelian saudaramu, dia mau beli 1 juta, sudah hampir deal, kamu tawarkan saya berani beli dengan 1.250.000. Tentu si penjual lebih memilih kamu, lebih menguntungkan. Tapi permusuhan terjadi antara muslim yang satu dengan yang lain. Demikian misi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bernasehat kepada umatnya untuk menjauhi segala sebab yang membuat mereka bermusuhan dan renggang. Hubungan mereka bisa berseteru dengan saudaranya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Syariat yang mulia ini tidak akan melarang sesuatu kecuali pasti karena banyak kerusakan dan madharat padanya. Hikmah yang Allah kehendaki dari setiap larangan atau yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain beberapa dampak buruk dari perselisihan ketika terjadi perpecahan,
cerai-berai. Yang pertama, wal'iyadu billah, bisa berujung kepada peperangan. Berkelompok-kelompok, yang satu ingin membela kelompoknya, tidak peduli lagi dengan kelompok lain atau saudaranya ketika beda kelompok, beda golongan. Selain daripada itu, perselisihan juga berakibat orang akan membela kesalahan dan kebatilan yang ada pada dirinya atau kelompoknya yang bersama dia, dan akan menolak, mendustakan kebenaran yang dia tahu itu benar, tapi karena itu bersama kelompok lain, bersama orang lain, dia akan tolak, dia akan dustakan. Betul-betul madharat dan mafsadah, kerusakan dari adanya kebencian dan permusuhan antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, itu pula akan menjerumuskan mereka kepada perbuatan dosa, bahkan bisa dosa besar. Antara lain, mereka akan terjatuh dalam ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut kejelekan, keburukan saudaramu yang tentu dia nggak akan ridho. Memang fulan itu begini, fulanah itu begini. Karena kamu benci dan musuh sama dia, maka kamu, dan itu keumuman orang, akan terbawa untuk bongkar-bongkar, menyebut aib atau kejelekan saudaranya, dan itu dosa besar, ghibah. Karenanya pula orang bisa berbuat namimah. Dia nukilkan omongan fulan ke fulan yang lain untuk merusak hubungan yang semula itu baik di antara keduanya. Atau itu si'ayah. Orang kadang akan melakukan apapun, segala macam cara akan dia tempuh, baik dengan ucapan, kata-kata ataupun perbuatan dia. Yang penting bagi dia, dia akan puas kalau kejelekan menimpa musuhnya, seorang muslim saudaranya. Entah apa itu bentuknya, dia gak peduli. Dia puas kalau keburukan, kejahatan bisa menimpa saudara dia, dampak dari perpecahan, dampak dari permusuhan. Orang kadang gelap mata, dia nggak pikir panjang dan nggak peduli. Yang penting bagi dia musuhnya jatuh, hancur. Syaitan menghiasi baginya kejelekan amal perbuatan dia.
Kalau itu beberapa dampak dari perselisihan, perpecahan, karenanya Allah larang. Tidak hanya Allah larang, Allah perintahkan untuk mereka bersatu, muslimin, muslimat, bersaudara. Karena perpecahan tidak akan membuahkan kebaikan. Belum lagi dari yang selain yang tersebutkan tadi, pasti akan muncul tahajur, saling boikot, saling bertolak belakang, masing-masing memberi punggungnya kepada saudaranya, nggak mau bertemu, tidak mau memberi muka yang ramah, senyum, yang ada permusuhan. Udah, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Perseteruan terjadi. Maka ketika Allah perintahkan untuk mereka berpegang teguh dengan talinya, dengan Quran, dengan sunnah, untuk mereka bersatu padu, itu yang akan mengakrabkan mereka, mendekatkan hati mereka. Maka orang akan merasakan dan mendapati kehormatan, kemuliaan, kuat iman mereka, kuat Islam mereka. Dalam An-Nisa Allah sebutkan, la khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya pembicaraan di antara manusia kecuali mereka yang memerintahkan sedekah, kema'rufan, atau mereka yang membenahi, mendamaikan saudaranya yang bermusuhan, terjadi gesekan sehingga berseteru, dia damaikan. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pula Rasulullah sebutkan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami wal qiyami was sadaqah. Mau aku tunjukkan kepadamu derajat amalan yang lebih afdal dari puasa, dari sholat, qiyamul lail, sedekah. Qalu bala. Para sahabat karena semangat untuk mendapat kebaikan mereka jawab, tentu kami ingin ya Rasulullah, sampaikan ke kami. Qala islah dzatil bayyin. Yang lebih afdal dari puasa, qiyam, sedekah adalah kamu membenahi hubungan antara dua saudaramu yang bermusuhan, pecah di antara keduanya. Kamu berusaha mendamaikan, mendekatkan kembali
antara keduanya. Qala fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan antara dua orang itu memangkas, bukan memangkas rambut kepalanya, tapi yang dipangkas adalah agamanya. Na'udzubillah. Karena tadi ketika permusuhan terjadi nggak berhenti hanya sekedar permusuhan, ada dampak-dampak jelek yang lahir dari permusuhan itu. Tadi sebagainya kita sebutkan. Makanya Rasul katakan itu memangkas agama, iman menjadi taruhannya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, la tadkhulul jannah, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbau. Dan kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bi syai' idza fa'altumuh tahabbtum. Mau aku ajarkan kepada kalian yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka surga itu ujungnya, tujuannya orang untuk mendapatkan jannah harus beriman. Gak akan dia masuk surga tanpa iman. Untuk dia mencapai iman, dia harus saling mencintai dengan saudara-saudara mukminin yang lain. Dengan saling mencintai dia akan semakin naik dan tinggi imannya. Dan untuk saling mencintai itu Rasul ajarkan sebarkan salam. Kalimat yang lemah lembut. Pilih kata-kata yang baik, yang menyenangkan saudaramu. Barometernya gampang. Kembalikan ke dirimu sendiri. Kamu senang ketika diperlakukan seperti itu. Misalnya ada orang tanya ke kita, ya, kalaupun gak ketemu, sulit bertemu karena satu dan lain penghalang, mungkin jaraknya jauh atau yang lain, sibuk. Zaman sekarang tinggal kirim WA. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Gimana kondisi antum? Keluarga, anak-anak sehat semua? Khair ini itu. Kan kamu senang. Itu aja sudah kamu berbunga-bunga. Berarti kamu diperhatikan. Orang hormat sama kamu. Perlakukan hal yang sama kepada saudaramu. Minimalnya itu. Kalaupun kamu beralasan sulit, gak ada waktu untuk jenguk, untuk datang, untuk ziarah, apa sulitnya ngetik paling gak sampai semenit juga. Itu mempererat hubungan, menghangatkan antara hati kamu dengan saudaramu. Sebarkan salam di antara kalian. Besar pengaruhnya. Jangan kamu anggap remeh.
saling menghormati. Ya kalau kamu menghormati, kamu akan memperhitungkan segala kata, segala tindakan yang kamu lakukan. Jangan sampai itu merusak kehormatan saudaramu. Itu kalau tandanya kamu menghormati. Kamu pilih kata-kata terbaik. Kan jadi mesra hubungan kamu dengan saudaramu. Sebagaimana kamu ingin orang lain menerima kamu apa adanya, dengan segala kekuranganmu. Masing-masing kita punya kekurangan, banyak bahkan. Tapi kita ingin orang mau memahami kita, mau memaklumi segala aib dan kekurangan kita. Maka sama, perlakukan saudaramu, terima dia apa adanya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban setiap hamba berusahalah untuk menciptakan itu. Itu tujuan, salah satu tujuan besar syariat diturunkan oleh Allah. Satunya hati. Muslim dengan muslim yang lain. Agar ada kecintaan, kasih sayang, jinaknya hati. Kamu tahu kalau jinak itu kan enak, mudah. Kalau pada binatang misalnya kuda, ketika dia jinak, enak kamu elus-elus, kamu tunggangi, ya dia nurut saja. Dia jinak, kamu deket sama dia, kamu nyaman. Tapi kalau jinak itu tidak ada, yang ada ini kuda liar, gak bisa dekat sama kamu. Kamu mendekat akan ditendang dengan kakinya. Kamu maksa naik di punggungnya, dia akan berontak, akan membanting kamu dari punggungnya. Dia gak mau, karena liar. Belum ada kejinakan, belum ada kedekatan. Dalam muamalah, ongkos yang harus dibayar agar itu semua tercapai, kita masing-masing harus berlapang dada. Tidak bisa tanpa itu. Karena pasti gesekan pasti ada. Jangankan dengan saudaramu yang tinggal satu rumah, satu atap, kamu dengan istrimu, pasti ada gesekan, gak mungkin tidak. Salah faham, tersinggung, salah ucap, salah berbuat. Oh kamu gini, wah anti yang begini. Berseteru kadang, gak bertegur sapa beberapa waktu. Itu padahal orang yang sangat dekat satu ranjang dengan kamu. Anak kamu, kakak dengan adik, kelahi, walaupun sudah besar bahkan. Apalagi ini orang lain, gak ada nasab, gak ada darah. Besar hatilah, terima, perlakukan saudaramu apa adanya.
Dibenahi dengan baik, nasihati dengan lemah lembut, tunjukkan, kesankan kepada dia, dia mesti tahu kamu itu ingin baik bagi dia. Bukan dasar permusuhan, bukan kebencian. Para nabi contoh yang terbaik. Kita pelajari kan bagaimana sejarah sirah perjalanan nabi-nabi Allah hampir semuanya. Bagaimana disiksa kaumnya, dimusuhi kaumnya, disakiti oleh kaumnya, dilempari batu, ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang diusir harus keluar dari negerinya. Kita tahu itu para nabi alaihimussalam, orang-orang terbaik. Tapi selalu saja yang mereka ucapkan, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Kata Syekhul Islam rahimahullah, di situ ada 3 perkara yang dicontohkan oleh para nabi. Yang pertama, mereka memaafkan. Yang dimaafkan itu orang yang berbuat jahat kepada mereka, yang memusuhi mereka sedemikian rupa, dimaafkan oleh para nabi itu. Tidak ada dendam pada diri para nabi itu. Yang kedua, tidak hanya memaafkan, para nabi itu mendoakan baik untuk kaumnya. Ampuni kaumku, Allahumma ghfir li qaumi, ampuni mereka ya Allah. Didoakan agar diampuni oleh Allah. Siapa? Orang-orang yang menyakiti mereka, menzalimi mereka, berbuat jahat kepada mereka. Jauh dibandingkan orang-orang yang sempit dadanya, kerdil jiwanya, sedikit disakiti, sedikit sakit hati atau tersinggung atau apalah karena kejahilan dan kejahatan orang lain, udah doanya jelek sekali. Ya Allah, azab dia ya Allah, semoga Allah timpakan musibah kepada dia, semoga Allah hancurkan hidupnya dia. Gak ada nabi begitu. Ampuni kaumku. Dan mereka toladan bagi umatnya, kita semua. Yang ketiga, tidak hanya memaafkan, tidak hanya mendoakan baik, tapi para nabi itu juga memberi uzur, ngasih uzur. Ya, mereka berbuat begitu kepada para nabi karena mereka nggak tahu aja, nggak paham kalau yang aku sampaikan ini sebetulnya baik bagi mereka, untuk menyelamatkan mereka dunia akhiratnya loh. Cuman karena mereka nggak ngerti, nggak tahu, sehingga membalas dengan permusuhan, didustakan, dilawan, ditentang nabinya, dikasih uzur. Maka mudah-mudahlah ngasih uzur kepada saudaramu, terutama yang bermusuhan dengan kamu. Kalau dia lakukan sesuatu apa begitu, ya kasihlah uzur.
Ya mungkin dia nggak sengaja, mungkin bukan itu maksudnya. Udhurlah. Sehingga tidak semakin meruncing permusuhan dan kebencian antara kamu dengan dia. Syaitan tidak punya celah untuk mempertajam perbedaan dan perselisihan itu. Kasih udhur. Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, para nabi, orang-orang tertinggi, pilihan Allah, bagaimana tidak? Maka mereka orang paling suci jiwanya, paling bersih hatinya, paling jauh dari noda yang mengotori kalbu, merusak jiwa. Paling jauhnya mereka dari itu semua. Orang terbaik, tersuci hatinya, paling jauh dari maksiat, dari syubhat, dari syahwat, dari penyakit-penyakit kalbu. Derajat mereka sangat tinggi, kemuliaan mereka sangat besar. Itu pun disakiti sampai taraf tadi. Dibunuh, dikejar-kejar, disakiti, tapi merekanya tetap sabar. Besar jiwanya, agung hatinya. Bandingkan dengan diri kita, bandingkan dengan dirimu, bercerminlah kepada para nabi itu. Kita ini ya terus terang terlalu banyak noda dalam kalbu kita. Penyakit-penyakit hati penuh dalam hati ini. Jiwa kita pun terlalu kotor. Entah terkontaminasi dengan apa saja sudah. Masing-masing lebih tahu tentang kondisi dirinya. Sudah seperti itu, dia tidak terima kalau disinggung sedikit aja. Dia akan marah, menyala-nyala. Kalau diganggu dan disakiti, nggak terima dia. Emang jiwamu sesuci apa sehingga nggak mau diganggu? Hatimu sebersih apa? Nggak terima kalau ya akhi, para nabi, para rasul, orang yang tertinggi, manusia termulia, diganggu, disakiti, dizalimi. Nggak ada yang lebih berat dari para nabi ujiannya. Mereka sabar. Terus kita yang berlumuran kemungkaran dan dosa, segala macam penyakit sudah, sok nggak mau terima kalau merasa terganggu dan diusik oleh saudaramu. Orang kadang berlebihan dalam harga diri dia. Kok mahal sekali harga diri kamu? Ya harga diri dijaga tentunya. Tapi apa iya semahal itu? Sementara
harga diri kita ini, ya Allah, entah seberapa banyak nodanya. Ya kepada para nabi tentu bukan tempat perbandingan, terlalu jauh dan gak bisa dibandingkan. Tapi yang kita tahu para nabi begitu sabarnya. Tadi mendoakan kebaik kaumnya, memaafkan, ngasih udzur, dalam keadaan hatinya suci seperti itu. Lalu kamu gak mau terima, marah besar, gak mau memaafkan. Mungkin yang berbuat salah nyakiti kamu sadar, menyesal, datang ke kamu minta maaf, gak bisa, gak ada. Aku sudah terlanjur sakit hati. Mahal sekali harga diri kamu. Memang lebih tinggi dari para nabi. Bercerminlah. Perkara ini sangat besar pengaruhnya untuk menjaga satunya hati, jinaknya jiwa, saling rahmat, saling menyayangi. Itu kalau tidak kita pedulikan, kalau kita tidak perhatikan, ya akan hilang sia-sia begitu saja. Padahal itu kewajiban kita untuk menjaga. Kenikmatan kalau tidak dijaga hilang. Na'udzubillah, akan lenyap begitu saja. Dan itu cara penjagaan yang Allah dan Rasul ajarkan. Itu dicontohkan oleh para nabi kepada kita. Tidak bisa tanpa itu. Kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, orang karim, orang mulia, orang terhormat, bukan orang yang tidak mengganggu orang lain. Bukan orang yang tidak menyakiti orang lain. Karena kalau itu standar. Tapi justru orang mulia, orang terhormat itu yang sabar, berlapang dada ketika disakiti oleh orang lain. Di situ bedanya. Kalau sekedar kamu gak ganggu, itu bukan kelebihan yang istimewa pada dirimu. Tapi mampukah dirimu memikul beban dengan sabar, lapang dada, memaafkan, mendoakan baik, memberi udzur saat dirimu disakiti? Orang jengkel, orang sakit hati, tersinggung, marah. Di saat itu kamu memaafkan, mendoakan baik, memberi udzur. Itu bedanya orang terhormat, orang mulia dengan yang lainnya. Tirulah para nabi, para rasul alaihimussalam. Hidupkan itu di tengah-tengah kita. Mulai dari yang terkecil di keluargamu. Istrimu pasti banyak salah, apalagi perempuan lemah, kurang akal dan agamanya. Ya kalau dia berbuat salah, kamu sebagai suami lapang dadalah, maafkan, doakan baik. Allah yarhamaki, Allah yaghfir laki, Allah yahdiki. Beri udzur.
Ya begitu pula istri sama kalau mendapati suaminya berbuat sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Kamu sebagai orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kamu dengan tetangga, kamu dengan kerabat dan saudara-saudaramu mukminin yang lain. Semoga yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.